Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Akhwana fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Bahjatu Qulubil Abrar oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimana wa rahimahullah. Kita sampai pada hadis yang ke-13. Sampai pada hadis yang ke-13. Kata Syekh rahimana wa rahimahullah, al-haditsu tsalits asyara. Hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13. At-tarabutu bainal mu'minin, yakni persaudaraan antara kaum mukminin, yakni bagaimana Islam mengajarkan dan memotivasi kaum mukminin agar mereka menerapkan etika di dalam kehidupan mereka, yakni etika kekeluargaan. Naam. Berkata Syekh rahimana wa rahimahullah, an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Musa al-Ash'ari yang Allah telah meridhoinya, dia berkata, Abu Musa al-Ash'ari adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau juga termasuk salah satu da'i di antara para da'inya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau berasal dari Yaman. Dan beliau termasuk di antara orang-orang yang membawa kabilah atau rombongan dari negeri Yaman untuk datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya seperti bangunan, satu bangunan. Yashuddu ba'duha ba'dan. Sebahagiannya menopang sebahagian yang lain. Sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lain. Wa syabbaka baina asabi'ihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Musa, syabbaka baina asabi'ihi, beliau membuat menyelati di antara jemari beliau, yakni menampakkan satu dengan lainnya, saling menopang, kokoh persaudaraan kaum mukminin. Naam. Kata Syekh, muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Hadis yang disepakati kesahihannya oleh al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Akhwana fid din, azani Allahu wa iyyakum. Secara umum hadis yang mulia ini
menggambarkan kepada kita bagaimana persaudaraan kaum mukminin. Di mana ikhwan, persaudaraan kaum mukminin atau ukhuwah imaniyah itu adalah ukhuwah persaudaraan yang lebih kuat dari persaudaraan nasab. Dia lebih kuat dari sekedar persaudaraan karena mempunyai ikatan nasab, garis keturunan. Nah kita lihat kalau sejarah Islam di mana terjadinya permusuhan antara kaum mukminin dengan orang-orang musyrik, terjadi pertikaian di antara mereka, itu bahkan pertikaian di antara keluarga-keluarga yang senasab, hanya untuk mempertahankan dan membela ukhuwah imaniyah, persaudaraan keimanan, yaitu saudara sebagai seorang mukmin. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan dimusuhi oleh paman-paman beliau, ya, Abu Jahal, ya, dan seterusnya. Begitu pula kita lihat seperti sahabat yang lainnya. Itu bahkan mereka bertemu dengan keluarga-keluarga mereka di medan perang. Pada peperangan Badar, pada peperangan Uhud. Bahkan itu bertemu antara keluarga senasab. Dan mereka berperang. Yang satunya berada pada barisan musyrikin dan yang satunya berada pada barisan mukminin. Naam. Maka kita lihat di sini penjelasan Asy-Syaikh, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimana wa rahimahullah, "Hadza haditsun 'azimun fihi al-khabaru minan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'anil mu'minin annahum 'ala hadzal wasfi ويتضمن الحث منه على مراعاة هذا الأصل وأن يكونوا إخوانا متراحمين متحابين متعاطفين يحب كل منهم للآخر ما يحب لنفسه ويسعى في ذلك." Kata Syekh, ini adalah hadis yang agung. Hadza haditsun azimun. Ini adalah hadis yang agung. yakni hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Fihi al-khabaru minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil mu'minin. Di dalam hadis ini ada berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang mukmin. Nabi mengabarkan, memberitakan tentang kondisi orang-orang mukmin. Yaitu annahum ala hadzal wasf, mereka berada di atas sifat ini, yaitu berada di atas persaudaraan imaniyah. Mereka saling menopang satu dengan yang lainnya. Naam, inilah sifat orang-orang mukmin. Wa yatadammanul hatha minhu ala mura'ati hadzal asl. Dan terkandung di dalam hadis ini anjuran untuk memelihara prinsip ini. Memelihara prinsip apa? Prinsip ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah. Persaudaraan seagama, persaudaraan seiman. Prinsip ini harus dipelihara, harus dijaga agar dia tetap terlestari. Wa ayyakunu ikhwanan mutarahimina mutahabbina muta'atifina. yakni mereka menjadi orang-orang yang bersaudara, yang persaudaraan mereka dalam kasih sayang, saling mencintai, saling mengasihi. Yuhibbu kullun minhum lil akhar ma yuhibbu li nafsih. Bahkan setiap orang dari kaum mukminin,
itu dia mencintai kebaikan pada dirinya itu ada pada saudaranya. Atau dia mencintai kebaikan pada saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu pada dirinya. Ini mesti ada pada jiwa atau diri setiap kaum mukminin. Maka Islam sangat melarang daripada sikap hasad. Islam sangat melarang dari sifat dengki, melarang dari sifat iri, melarang dari sifat saling menjatuhkan, saling membelakangi, ya, dan seterusnya. Karena ini merupakan sifat-sifat tercela, merupakan sifat-sifat tercela yang tidak layak ada pada seorang mukmin. Waalaikumsalam. Tidak selayaknya sifat-sifat ini ada pada seorang mukmin. Nah, maka seorang mukmin hendaklah memiliki sifat yang ada di dalam hadis ini, yakni mereka bersaudara dalam kasih sayang, dalam saling mengasihi, dalam cinta, dan masing-masing dari kaum muslimin atau mukminin saling mengedepankan saudaranya dalam kebaikan. Dalam kebaikan. Nah, bahkan kalau sampai kita lihat ya, kehidupan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dalam kebaikan, itu mereka sangat berlomba-lomba bahkan mengedepankan saudaranya. Kita lihat bagaimana peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima tamu. Kemudian tamu itu dijamu oleh para sahabatnya. Suatu saat ada utusan tamu yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu beliau tidak mempunyai persiapan. Maka beliau tawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau melayani tamu ini. Maka ada di antara kaum Ansar yang melayani. Dan apa yang antum ketahui, ketika itu pun sahabat Ansar yang melayani tamu Rasulullah ini, di rumahnya juga tidak ada apa-apa. Ya. Yang ada hanyalah gandum, makanan yang dia biasanya buat untuk makanan anak-anaknya. Tetapi penghuni rumah ini, suami dan istrinya itu menahan lapar hanya untuk memberikan makanan tersebut kepada sang tamu. Nah, bagaimana mereka mendahulukan saudara mereka? Nah, dan banyak dalam hadis-hadis atau ketika kita mempelajari tarikh sejarah, kita dapati di sana kehidupan para sahabat. Kita dapati kehidupan orang-orang saleh di mana mereka selalu mengedepankan saudaranya dalam kebaikan. Dan ini adalah merupakan suatu bentuk ibadah dan merupakan sifat yang sudah selayaknya ada pada seorang mukmin. Sampai-sampai datang dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seorang mukmin atau seorang muslim yang paling baik. Apa kata Rasulullah? Antudkhila fi qalbi akhika surura. Atau kama jaa fil hadis. Yaitu engkau masukkan di dalam hati saudaramu kebahagiaan. Ya. yakni engkau masukkan dalam hatinya kebahagiaan. Berarti di sini apa? Saling menyokong dalam kebaikan. Bahkan memberikan kepadanya kabar gembira. Tidak ada pada dirinya hasad, dengki, saling menjatuhkan, saling membelakangi, dan seterusnya dari sifat-sifat yang tercela. Nah, coba antum lihat. Karena kalau seandainya seseorang itu ada padanya kebencian, maka dia akan terhalang dari melakukan kebaikan kepada saudaranya. Atau ada pada dirinya hasad, juga dia akan terhalang dari melakukan kebaikan kepada saudaranya. Dia akan sanggup melakukan kebaikan dengan senang hati, bahkan bersemangat untuknya, apabila memang tidak ada pada dirinya hasad, tidak ada pada dirinya dengki, tidak ada pada dirinya kebencian, dan seterusnya. Nah, dari sifat-sifat yang tercela. Nah, coba bayangkan Rasulullah mengatakan bahwa di antara sifat seorang mukmin yang baik itu antudkhila
fi qalbi akhika surura. Engkau masukkan kebahagiaan dalam hati saudara. Tidak ada cerita-cerita tentang kebahagiaan. Kita sampaikan. Kita pandai jadi orang yang pandai membuat saudara kita itu bahagia. Kadang-kadang keumuman kita ini tidak. Ya. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, kegembiraan, dia sembunyi mati. Dia agak ceritakan. Tapi nanti kalau dia mendapati kerugian, ya, dia mendapati kesengsaraan, walaupun tidak ditanya, dia cerita. Ya. Begitu ketemu dengan teman yang mengalami kerugian dalam perdagangan, temannya nggak tanya, tapi dia cerita, wah tadi saya, atau dalam bulan ini saya mengalami kerugian. Siapa yang tanya? Tidak ada yang tanya. Tapi kalau Anda mendapatkan kebahagiaan, tidak ada. Begitu ketemu dengan teman, ya akhi alhamdulillah, ya saya belakangan ini Allah memberikan saya rahmat, ya karunia, alhamdulillah. Itu tidak ada. Ya, hampir nyaris tidak ada. Yang kita ceritakan adalah kesengsaraan. Bagaimana kita menyusupkan kebahagiaan dalam hati saudara kita. Padahal mukmin yang baik dia menyusupkan kebahagiaan dalam hati saudara. Dan dalam penggalan hadis Rasulullah mengatakan di antaranya antak dia daina akhika, yaitu engkau membayar utang saudaramu. Naam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan engkau memberikan makan kepada saudara, memberinya roti dan seterusnya. Ini menunaikan hajatnya. Menunaikan hajatnya sesuai dengan kadar kesanggupan yang Anda mampu. Naam. Akhwana fid din azzani Allahu wa iyyakum. Sebab itu bayangkan ya, kepedulian kaum muslimin di dalam hubungan persaudaraan ini, sampai-sampai di dalam persoalan-persoalan yang umum, yang besar, itu mereka sangat mengedepankan kemaslahatan yang bersifat umum. Kemaslahatan yang bersifat umum. Kadang-kadang ada di antara pribadi tertentu mungkin ada hal-hal yang kurang enak. Tetapi apabila hal-hal pribadi itu dapat merusak kepentingan umum di antara kaum mukminin, mereka tinggalkan, mereka abaikan. Ya. Tetapi kadang-kadang kita ini tidak pandai. Tidak pandai mengolah emosi, ya, dan kecerdasan kita. Sehingga kadang-kadang ada hal-hal yang bersifat pribadi kita bawa sampai kepada hal-hal yang bersifat umum. Maka hancurlah ketertiban yang bersifat umum. Persaudaraan kaum muslimin yang mestinya dijaga rapuh, lemah, bahkan berantakan. Hanya karena kadang-kadang persoalan-persoalan yang bersifat pribadi. Padahal tidak semestinya begitu. Sebagai seorang mukmin dia harus bisa mengorbankan persoalan yang bersifat pribadi untuk mendapatkan mendapatkan kemaslahatan yang bersifat umum. Nah, karena kemaslahatan kaum muslimin secara umum jauh lebih besar dari kemaslahatan Anda yang bersifat pribadi. Ya. Nah, maka ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, sampai-sampai coba bayangkan di dalam peperangan saja yang itu ada kemaslahatan juga. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membatasi bahwa jangan semuanya berangkat. Ya, bagi-bagi tugas untuk tercapai kemaslahatan kaum mukminin. Disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 122, Allah katakan wa makanal mu'minin wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Dan tidak layak, tidak sepatutnya kaum mukminin itu semuanya berangkat untuk berperang. Tidak pantas, tidak layak. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum. Ya. Ya, kalaulah kenapa tidak, ya? Sebahagian dari mereka, dari masing-masing dari mereka, dari kaum mukminin, dari tiap-tiap kelompok, mengutus orang-orangnya untuk memperdalam ilmu agama dan memahaminya. Supaya apa? Liyundira qaumahum. Mereka bisa memberikan peringatan, pelajaran kepada sebagian yang lain. Artinya apa? Artinya kemaslahatan umum, ya, yang dikedepankan dalam kehidupan kaum muslimin. Ya, ini kalau semua orang berangkat, tidak ada orang yang mempelajari agama, maka kemaslahatan umum yang ada pada kaum mukminin ini akan terpuruk. Mereka akan tidak mengerti hukum-hukum Allah. Ya, tidak mengerti mana halal, mana haram. Tidak mengerti syariat Allah. Maka supaya kemaslahatan umum yang berkaitan dengan kepentingan kaum muslimin ini bisa terlaksana dengan baik, maka mereka masing-masing harus saling menyokong. Harus saling apa? Menyokong. Yang keluar berperang, dia keluar berperang untuk membela agama Allah. Yang belajar, dia belajar untuk membela agama Allah. Dan yang
berbisnis ya dia berbisnis supaya menyokong perekonomian kaum mukminin dan seterusnya, yashuddu ba'dhum ba'dhan. Sebahagiannya itu menguatkan sebahagian yang lainnya, ya. Masing-masing mempunyai porsi dan masing-masing mempunyai kedudukan dan keutamaan. Orang yang belajar dia mempunyai keutamaan, orang yang berperang dia mempunyai keutamaan, orang yang berjalan berbisnis, berdagang untuk memperbaiki perekonomian kaum mukminin, dia juga mempunyai keutamaan. Ya, sehingga apa? Masing-masing mereka yashuddu ba'dhum ba'dhan. Ya, saling menguatkan, terhimpunlah mereka pada satu kekuatan kaum mukminin, maka tercapailah kemaslahatan yang bersifat umum. Begitu pula Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang 104, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wal takum minkum ummatun." Hendaklah ada dari kalian sekelompok orang, suatu kaum, suatu umat, yad'una ilal khair, yang menyeru manusia kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada mereka kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang daripada kemungkaran. Nah, yakni ada di antara kaum mukminin yang mengambil bagian, ya, mengambil porsi, mengajak manusia kepada yang ma'ruf, ya, dan melarang manusia dari yang mungkar. Nah, maka kata Syekh, wa amara ta'ala bita'awuni 'alal birri wat taqwa. Fal muslimuna qasduhum wa matlubuhum wahidun, wa huwa qiyamu masalihi dinihim wa dunyahum allati la yatimmu ad-dinu illa biha. Kullu ta'ifatin yas'a fi tahqiqi muhimmatiha bihasabi ma yunasibuha wa yunasibul waqta wal hal. Yani Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk ta'awun 'alal birri wa taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Naam. Nah, kaum muslimin itu mereka satu. Kaum mukminin itu mereka satu. Mereka satu dalam apa? Satu tujuan. Mereka satu dalam satu tujuan. Dan hendaklah mereka menegakkan hal-hal yang bersifat kemaslahatan untuk agama dan dunia mereka. Agama dan dunia mereka. Nah, yaitu pada prinsip ta'awun 'alal birri wa taqwa. Tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Naam. Maka ikhwana fid din azzani Allah wa iyyakum. Singkatnya, kaum mukminin itu mereka harus berusaha. Berusaha untuk merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan yang bersifat umum untuk kehidupan mereka. Baik dalam kehidupan dunia maupun di dalam kehidupan akhirat. Mereka saling tolong-menolong, mereka saling membantu, dan mereka melihat tujuan yang paling utama, tujuan puncak daripada tujuan mereka. Nah, sehingga mereka termotivasi untuk menjaga persatuan Islamiyah, menjaga ukhuwah imaniyah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ya dalam ayatnya. Surat Ali Imran. Ketika Allah Tabaraka wa taala mengisyaratkan bagaimana kondisi kaum mukminin yang berada dalam keadaan bercerai-berai sebelum datang kepada mereka nikmat Islam. Nah, yaitu apa? Ketika idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum. Ketika kalian berada dalam keadaan yang bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah mempersatukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka dengan nikmat Islam itulah, nikmat ukhuwah Islamiyah, kalian menjadi bersaudara. Bukan saudara nasab. Bukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mempersatukan manusia ketika itu adalah dengan persaudaraan Islamiyah, persaudaraan imaniyah. Antum lihat, ikhwan,
di kota Madinah, yang waktu itu masih bernama Yathrib, sebelum masuknya Islam, itu di kota Madinah ini hidup suku-suku, kabilah-kabilah. Dan ada dua kabilah yang paling besar, yaitu Khazraj dan Aus. Kabilah ini dari zaman ke zaman itu berperang, bermusuh-musuhan. Nah, lalu masuklah Islam ke kota Madinah. Begitu masuknya Islam ke kota Madinah, akhirnya suku Khazraj dan Aus tadi itu, ya, mereka masuk Islam, yang tadinya bermusuh-musuhan akhirnya menjadi bersaudara. Ya. Maka coba antum lihat saja permusuhan yang telah terjadi berabad-abad lamanya, pertikaian, ya, pertumpahan darah di antara mereka. Ya, tetapi apa? Mereka bersatu dan meninggalkan permusuhan itu, bahkan nyaris tidak pernah terdengar sama sekali permusuhan tersebut, hanya karena mereka mengedepankan ukhuwah Islamiyah. Maka dari itu Allah mengatakan, "Idz kuntum a'da fa'alafa baina qulubikum." Ya, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ketika kalian itu berada dalam keadaan bermusuh-musuhan, ya, lalu Allah Azza wa Jalla mempersatukan hati-hati kalian, dan kalian dengan nikmat Islam itu menjadi bersaudara. Maka seorang mukmin dia harus memperhatikan perkara ini dengan baik. Bahkan telah datang dalam sebagian riwayat yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan, memberikan perumpamaan tentang persaudaraan kaum mukminin. Itu beliau sebutkan bahwasanya kaum mukminin itu kal jasadil wahid, seperti satu tubuh, Mereka bisa berbeda-beda profesi, suku, ya, dan seterusnya, tetapi mereka dalam kasih sayang, persatuan, ya, saling mementingkan kepentingan yang bersifat umum, mendahulukan saudaranya atas dirinya dalam kebaikan, itu kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu udhun, apabila salah satu anggota tubuh itu sakit, tada'alahu sa'irul jasad bil humma was sahab. Niscaya seluruh tubuh itu mengeluh, ya, mengeluh sakit, rasa panas, dan tidak bisa tidur, ya. Coba antum lihat tubuh yang besar ini, giginya sakit saja, mata ini tidak bisa tidur semalaman, ya, badannya ikut panas, atau kadang kakinya sakit, seluruh tubuh ini terasa panas, tidak bisa tidur. Itulah kondisi kasih sayang kaum mukminin, ya, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kaum mukminin, kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Sampai-sampai ada para ulama yang menerangkan bahwa di dalam hadis ini Rasulullah mempermisalkan bahwa al-mu'min lil mu'min kal bunyan, seorang mukmin dengan mukmin lain seperti satu bangunan, yaitu gambarannya karena bangunan itu terdiri dari berbagai macam material. Ada batu, ada pasir, ada besi, ada atap, ya. Begitu pula ada halaman yang di situ ada pagar dan seterusnya. Maka ini dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya, atap sengnya tidak bisa berdiri sendiri. Begitu pula batu-batu tidak bisa berdiri sendiri. Melainkan unsur-unsur ini saling menyokong dan saling menguatkan satu dengan lainnya sehingga terbentuklah bangunan yang kokoh. Nah, begitulah Islam. Satu dengan lainnya yashuddu ba'duhu ba'dan. Ya, satu dengan yang lain harus saling menyokong supaya tegaklah Islam, kokohlah prinsip-prinsip Islam. Nah, namun kemudian pada kenyataannya ketika manusia telah berkiblat kepada materi, maka disitulah tatanan kehidupan persaudaraan, keimanan, persaudaraan Islam nyaris porak-poranda ketika manusia telah berkiblat kepada kehidupan materi. Yang dia hitung hanyalah keuntungan materi. Yang dia hitung dari perbuatan baik yang dia lakukan, berapa materi yang dia dapat. Ya. Begitu dia membantu orang lain dalam kebaikan,
atau ketika dia mengedepankan orang lain dalam kebaikan, dia hitung berapa materi yang dia dapat. Maka di sini kemudian nyaris ukhuwah Islamiyah yang begitu diperhatikan dalam syariat ini nyaris porak-poranda. Nah, kemudian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, kita masuk pada hadis yang ke-14. Kata Syekh al-hadithur rabi'a asyarah. Hadis yang ke-14. Asy-syafa'atu li ashabil hajat. Yani asy-syafa'ah li ashabil hajat. Yani membantu orang-orang yang mempunyai kepentingan atau kebutuhan. Nah, ini salah satu prinsip supaya terlaksananya ukhuwah Islamiyah, ya. Ini keindahannya kitab Bahjatu Qulubil Abrar ini dan kedalaman ilmunya Syekh penulis Syekh Abdurrahman As-Sa'di, itu beliau menyebutkan hadis tentang persaudaraan kaum mukminin, baru beliau menyebutkan hadis tentang tolong menolong di antara sesama kaum mukminin, yaitu asy-syafa'atu li ashabil hajat. Yani membantu orang-orang yang mempunyai kebutuhan dari kalangan kaum mukminin, orang-orang muslim. Kata beliau, an Abi Musa radhiyallahu taala anhu, dan dari Abu Musa yang Allah telah meridainya, dia berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu sa'ilun aw talibu hajatin qala isfa'u faltu'jaru wa yaqdillahu ala lisani rasulihi ma syaa. Kata Abu Musa bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ada orang yang datang meminta kebutuhannya kepada beliau, maka beliau bersabda kepada para sahabat, isfa'u faltu'jaru. Berilah bantuan, niscaya kalian mendapatkan pahala. Ya. Jadi ada Rasulullah itu ada orang-orang yang datang, ya. Datang meminta hajat mereka. Kadang-kadang badui datang minta hajat, minta kebutuhan. Dan bahkan ada para sahabat yang datang meminta kebutuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang seorang pemimpin mestinya demikian. Ya, mesti demikian. Ya, dia melayani dan memperhatikan masyarakatnya. Ya, dia membuka pintunya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Nah, sebagaimana Rasulullah, siapa saja datang kepada Rasulullah meminta kebutuhan mereka. Kalau ada, Rasulullah berikan. Kalau tidak ada, biasanya Rasulullah meminta para sahabat untuk membantu. Ya, nah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila datang kepada beliau orang yang meminta keperluannya, meminta hajatnya, maka beliau biasa bersabda kepada para sahabat, isfa'u faltu'jaru. Bantulah, niscaya kalian diberikan pahala. Wa yaqdillahu ala lisani rasulihi ma syaa. Dan Allah Subhanahu wa taala memutuskan atas lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang dikehendaki. Kata Syekh muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Nah, lihat di sini ikhwan, bab syafaat, bab memberi bantuan ini disebutkan kalau kita membuka kitab-kitab para ulama, kitab-kitab adab, ya, kitab-kitab suluk, kita sering dapat ada bab-bab khusus tentang ini asy-syafa'ah ini, memberikan bantuan, bahkan menunaikan hajat kaum muslimin. Bahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi sendiri membuat bab khusus tentang ini, yaitu asy-syafa'ah. Ini memberi bantuan. Memberi bantuan. Nah, kenapa ya ikhwan? Karena manusia adalah makhluk sosial. Dia tidak bisa hidup sendiri. Dia membutuhkan orang lain, sedikit ataupun banyaknya dia membutuhkan orang lain. Ya, dalam kesehariannya, dalam aktivitas kehidupannya. Dan
manusia dalam kebutuhannya kepada orang lain itu beraneka ragam. Beraneka ragam. Sesuai dengan keadaan, tempat, dan waktu ya orang tersebut. Ala kulli hal, karena manusia adalah makhluk sosial, lebih-lebih lagi kaum muslimin, maka tidak boleh tidak. Harus ada pada mereka prinsip saling membantu, saling menunaikan hajat. Dan itu bukan aib. Itu bukan apa? Bukan aib. Karena membantu saudara sesama muslim adalah bagian dari kebaikan. Hakikatnya dia membantu seseorang, itu hakikatnya dia sedang beribadah kepada Allah. Maka perkara yang harus diperhatikan dengan baik di sini, ikhwan, yaitu jangan seseorang merasa berjasa ketika dia membantu orang lain. Nah, ketika Anda merasa berjasa ketika membantu orang lain, ujungnya nanti Anda akan mendapatkan kekecewaan. Kenapa? Karena begitu Anda merasa berjasa, maka pasti timbul dalam diri Anda ingin mendapatkan balasan yang sama. Apakah dia dibalas dengan benda, ataukah Anda menginginkan dihargai, atau Anda menginginkan dia orangnya harus memberikan rasa terima kasih kepada Anda, dan seterusnya. Ya, pokoknya ada timbal balik yang harus antum dapatkan dari orang yang Anda bantu. Nah, jangan. Nah, ketika Anda membantu orang lain, yang harus ada dalam pikiran Anda bahwa Anda ini sedang beribadah kepada Allah. Maka Anda membantunya tidak mengharapkan apa-apa, tapi Anda sedang melakukan ibadah. Sedang melakukan apa? Ibadah. Orang itu berterima kasih atau tidak berterima kasih, tidak ada urusannya. Tidak ada urusannya. Karena Anda sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mestinya Anda bersyukur kepada Allah, karena Allah memberikan Anda kesempatan untuk apa? Membantu orang lain. Ya, beribadah kepada Allah dengan cara tersebut. Ya. Berapa banyak orang yang mereka juga ingin beribadah kepada Allah dengan membantu orang lain, tapi mereka terhalang. Mereka tidak punya kesanggupan. Mereka tidak punya kesanggupan. Maka dari itu, ketika seorang diberikan kelapangan oleh Allah Azza wa Jalla dan diberikan kesempatan untuk membantu saudaranya, maka jangan dia sia-siakan. Jangan dia sia-siakan. Nah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhih. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Selama apa? Hamba itu menolong saudaranya. Nah, maka kata Syekh, kita lihat di sini penjelasan Syekh rahimana wa rahimahullah. Wa hadzal hadits mutadamminun li aslin kabir wa faidatin 'azimah. Wa huwa annahu yanbaghi lil abdi an yas'a fi umuril khairi sawa'an athmarat maqasiduha wa nataijuha aw hasala ba'daha aw lam yatimma minha syai'un. Ini kata Syekh. Hadis ini adalah hadis ini mutadamminun li aslin kabir, mengandung prinsip yang sangat besar sekali. Mengandung prinsip yang sangat besar. Wa faidatin 'azimah, dan faedah yang agung. Faedah yang agung. Wa huwa annahu yanbaghi lil abdi ay yas'a fi umuril khair sawa'an athmarat maqasiduha wa nataijuha aw hasala ba'daha aw lam yatimma minha syai'. Jadi sepantasnya bagi seorang hamba untuk berusaha dalam kebaikan-kebaikan. Seorang hamba harus berusaha dalam kebaikan-kebaikan. Sama saja, apakah kebaikan yang dia lakukan itu menghasilkan balasan padanya, atau dia mendapatkan sebahagian saja balasan, atau sama sekali dia tidak mendapatkan balasan apa-apa. Ala kulli hal, dia tetap harus melakukan kebaikan apabila itu adalah kebaikan. Jangan dia melakukan kebaikan, dia hitung kira-kira dapat balasan atau tidak. Ya. Atau kira-kira ya setelah melakukan kebaikan ini, orang ini ingat-ingat jasanya atau tidak. Kadang-kadang kalau kita sudah kayak demikian, maka begitu kita lihat orang itu tidak menghargai kita, maka kita jadi kecewa. Jadi kecewa. Jadi katakan ini orang tidak ingat budi, ya, dan seterusnya. Padahal Anda melakukan kebaikan bukan untuk membalas budi Anda.
Bukan supaya budi kebaikan Anda itu diingat-ingat oleh orang lain. Tetapi Anda melakukan kebaikan itu, Anda sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi kita katakan bahwa Anda sedang beribadah kepada Allah. Kalaulah orang itu mengingatnya atau tidak, membalas kebaikan Anda atau tidak, menghargainya atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Urusan dia dengan Allah. Memang di antara adab, ya dia seseorang itu dianjurkan untuk mengingat kebaikan orang lain, ya, dan membalas kebaikan orang lain. Tetapi kalau dia tidak membalas, itu hubungan dia dengan Allah. Bukan berarti kemudian Anda tidak mau lagi melakukan kebaikan hanya karena dia tidak membalas kebaikan Anda. Ini keliru, ya. Ini keliru. Nah, ala kulli hal, prinsip membantu dan menolong ya saudara yang mempunyai keperluan dan hajat, selama seseorang itu dia mampu, maka hendaklah dia lakukan. Hendaklah dia lakukan. Nah, bahkan ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, ada beberapa faedah penting ya dari hadis ini. Di antaranya yang pertama, as-sa'yu fi kulli ma yuzilul yas. Faedah yang pertama dari hadis ini dan termasuk di antara menolong atau membantu menunaikan hajat saudara itu adalah berusaha pada segala hal yang dapat menghilangkan keputusasaan pada saudara. Ya, misalnya antum lihat saudara Anda sedang mengalami bencana, dia sedang bersedih, dia sedang sampai di ambang putus asa, maka lakukan hal-hal yang bisa menghilangkan rasa putus asanya. Ya, berikan dia harapan, berikan dia nasihat, ya, dan seterusnya. Ini termasuk di antara berbuat baik, menunaikan hajat saudara Anda. Nah, yang kedua, yaitu kata Syekh wa fil hadis dalilun ala targhib fi taujihin nas ila fi'lil khair. Di dalam hadis ini ada dalil ya berupa anjuran untuk mengarahkan manusia kepada perbuatan baik. Ya, ada anjuran untuk mengarahkan manusia kepada perbuatan baik. Nah, seorang itu dalam kondisi bagaimanapun, dia harus berusaha supaya bisa membimbing orang kepada perbuatan yang baik. Sekecil apapun. Supaya kehidupannya itu bermanfaat. Kehidupannya apa? Bermanfaat. Keberadaan dia itu bermanfaat bagi dirinya, bagi lingkungannya. Jangan kita hidup itu keberadaan kita dan tidak keberadaan kita itu sama saja. Jangan. Tapi jadilah orang yang bermanfaat. Paling kurang di tempat lingkungan di mana Anda berada. Ya, di mana Anda berada. Nah, yaitu ya salah satunya dengan cara yang menganjurkan orang untuk melakukan perbuatan baik. Ya, tentu dengan disesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Ya, nah, yang berikut di dalam hadis yang mulia ini, rahmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi husulil khairi li ummatihi bi kulli tariqin. Wa hadha fardun min alafin muallafatin tadullu ala kamali rahmatihi wa ra'fatihi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini ada dalil tentang kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Nah, yaitu apa? Ya, beliau membimbing umatnya ini supaya selalu melakukan kebaikan. Ya, selalu melakukan kebaikan. Dan ini adalah salah satu dari ribuan bentuk kasih sayang dan kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita bicara tentang pribadi Nabi, kehidupan Nabi, kita dapati sekali, banyak sekali, ribuan ya perkara-perkara yang menunjukkan mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiknya etika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Allah mengatakan innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau adalah orang yang berakhlak mulia, kata Allah Azza wa Jalla. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata bahwa khuluquhu khuluqul Quran. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah akhlaknya Al-Qur'an. Bahkan Rasulullah mengatakan khaliqin nasa bi husnil khuluq. Ya, bergaullah dengan manusia dengan pergaulan yang baik, dengan akhlak yang baik. Ya, dengan akhlak yang baik. Maka di antara
kasih sayang Rasulullah, bentuk akhlaknya Rasulullah dalam berinteraksi dengan yang lain, para sahabatnya, beliau mempunyai kasih sayang yang luas sekali. Di mana beliau membimbing ya umatnya untuk mendapatkan kebaikan dengan segala cara yang mudah bagi mereka. Nah, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai tersebut dalam sebuah hadis ya. Ada suatu kisah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Ada suatu kisah yang disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, yaitu kisah yang berkaitan dengan Barirah dan suaminya. Suatu ketika ada seorang sahabiah namanya Barirah, dia dengan suaminya. Jadi dia sudah tidak suka dengan suaminya ketika itu. Ada suatu permasalahan, kemudian dia sudah pisah dengan suaminya dan dia tidak ingin kembali lagi ke suaminya. Sementara sang suami ini masih butuh untuk kembali kepadanya, masih ingin kembali kepadanya. Maka suami ini selalu ngejar-ngejar dia. Nah, sampai suatu ketika Rasulullah melihat keadaan suaminya yang demikian, Rasulullah datang kepada Barirah dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau raja'tihi." Kalau seandainya engkau mau kembali kepadanya. Ya. Itu kata Rasulullah kepada Barirah. Maka apa kata Barirah radhiyallahu taala anha? Qalat, "Ya Rasulullah, ta'muruni?" Wahai Rasulullah, apakah ini perintah? Engkau perintahkan aku untuk kembali? Ya, karena para sahabat, sahabiah itu kalau perintah tidak mungkin mereka ingkari. Tidak mungkin mereka lawan. Ya. Maka ketika Rasulullah mengatakan kepadanya, "Lau raja'ti." Kalau seandainya engkau kembali kepadanya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ta'muruni." Wahai Rasulullah, apakah ini perintah? Engkau perintahkan aku untuk ini? Apa kata Rasulullah? "Innama ashfa'u." Tidak, ini bukan perintah. Aku hanya memberi bantuan saja. Ini aku hanya membantu sang suamimu ini saja. Ya, melihat kondisinya, saya kasihan sama dia, saya cuma membantu saja, membantu dia untuk menyampaikan kepada engkau. Kalau engkau mau. Maka apa kata Barirah radhiyallahu taala anha? La hajata li fih. Aku tidak ada hajat dengannya lagi. Ya. Nah, hadis ini disebutkan oleh para ulama dalam bab asy-syafa'ah, bab pemberian bantuan. Di mana di sini Rasulullah memberi bantuan bukan dengan harta, tetapi Rasulullah membantu untuk memperbaiki ya hubungan di antara dua suami istri ini. Nah, di mana Rasulullah menawarkan kepada suaminya kalau mau kembali kepada istrinya, kalau mau kembali dengan suaminya. Tetapi istrinya tidak mau lagi. Dan di sini bukan bersifat perintah. Artinya apa? Orang yang memberikan bantuan itu tidak selamanya bantuannya harus diterima oleh orang yang dibantu. Paham ya? Tetapi bukan berarti karena ada peluang tidak mau diterima lalu dia tidak membantu. Bukan. Dia berusaha untuk membantu. Kalau yang mau dibantu itu tidak terima ya sudah, tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Tapi kalau dia menerima maka ini baik. Ya. Ala kulli hal dia sudah berusaha untuk melakukan kebaikan. Ya. Dia berusaha untuk melakukan kebaikan. Nah. Ikhwana fid din azzani Allah wa iyyakum. Berikutnya berkata Syekh al-hadithul khamis asyarah. Hadis yang ke-15. Hadis yang ke-15. Yani fi tanzilin nasi manazilahum. Yaitu terkait dengan memperlakukan seseorang sesuai dengan keadaannya. Yani mendudukan seseorang pada tempatnya. Nah, kita bergaul dengan orang itu jangan semuanya disamaratakan. Ya, cara bergaul kita dengan seseorang kita lihat tentang posisi orang itu, kedudukan orang itu dan kita perlakukan dia sebagaimana posisinya. Jangan orang tua kita bikin jadi anak-anak. Jangan anak-anak kita bikin juga jadi orang tua. Jangan guru kita bikin jadi anak-anak dan seterusnya. Tapi kita menempatkan seseorang itu pada tempatnya. Nah, kata Syekh an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Aisyah ini adalah salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan satu-satunya gadis yang dinikahi oleh Rasulullah. Ya. Semuanya itu janda. Istri-istri Rasulullah semuanya janda. Yang gadis itu cuma Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha ini pada tahun yang sama dengan tahun beliau menikahi Saudah binti Zam'ah. Pada satu tahun itu beliau menikahi dua wanita, yaitu Aisyah dan Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala anhuma. Yaitu satu tahun setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, bedanya ketika selesai menikah Rasulullah tidak tinggal dengan Aisyah. Waktu itu Aisyah masih kecil, maka Aisyah di rumah orang tuanya. Ya, Rasulullah langsung hidup dengan Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha. Nah, Rasulullah menikah dengan Aisyah di umur yang ke-6 tahun dan baru berkumpul dengan Aisyah di umur yang ke-9 tahun. Nah, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan Aisyah itu di usia 9 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat itu Aisyah radhiyallahu taala anha kurang lebih berusia 18 tahun. Kurang lebih berusia apa? 18 tahun. Masih muda sekali. Tetapi apa? Alimah. Alim di antara kalangan para sahabat dan sahabiat. Ya. Nah, beliau hidup dengan Rasulullah dan beliau tidak menyia-nyiakan bagaimana hidup dengan Rasulullah. Beliau belajar banyak hal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menghafal hadis-hadis, menyaksikan peristiwa-peristiwa, ya. Dan beliau riwayatkan. Naam. Sampai-sampai Ibnu Umar mengatakan, kalau kami mengalami kendala tentang permasalahan agama, tentang permasalahan din, itu biasanya kami datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau kami datang kepada Aisyah, maka pasti permasalahan itu dipecahkan olehnya, ya. Pasti disampaikan jawabannya. Nah, dan Aisyah radhiyallahu taala anha adalah termasuk di antara orang yang paling disayangi dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, Aisyah ini sampai-sampai suatu ketika ya, ikhwan, itu Rasulullah ini punya kebiasaan ya, kalau beliau berbuat baik, itu beliau kalau ada sembelih hewan itu sering kirim ke keluarganya Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka Rasulullah paling membangun hubungan baik dengan keluarga Khadijah. Sampai suatu ketika ada saudari Khadijah ini datang di rumahnya Rasulullah dan suaranya mirip dengan Khadijah. Nah, begitu dia sampai Rasulullah mendengar suaranya, Rasulullah kaget. Ada rasa kaget kira Khadijah. Maka hal ini dilihat oleh Aisyah. Cemburulah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, dan banyak sekali perkara-perkara yang berkaitan dengan biografinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai-sampai suatu ketika dalam rumah tangga Nabi ini, ketika peristiwa menikahnya Rasulullah dengan Ummu Salamah, antum tahu Ummu Salamah menikah dengan Rasulullah itu usia 29 tahun. Ya. Itu sudah jadi janda. Jadi begitu Abu Salamah wafat, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah dalam usia 29 tahun. Ummu Salamah sempat memberikan pertimbangan kepada Rasulullah. Itu karena dia usia sudah tua dan anak-anaknya juga banyak. Ya. Nah, makanya sudah tuanya Ummu Salamah itu umur 29 tahun. Sampai antum kira sudah tua itu umur 60 tahun. Tidak ada gunanya menikah sama nenek-nenek yang sudah umur 60 tahun. Tidak ada gunanya. Ya. Justru membuat beban. Antum nanti cuma bisanya ngambil-ngambil minyak kayu putih. Ya. Nah. Maka di sini jangan membayangkan bahwa
oh sudah tua tuh sudah jadi nenek-nenek. Bukan. Ya. Tidak sesuai dengan apa? Tujuan daripada pernikahan. Ya. Karena tujuan daripada pernikahan itu apa? Supaya bisa punya generasi. Kata Rasulullah, tazawwaju al-walud wal-wadud. Nikahilah wanita yang rahimnya subur, punya banyak anak dan punya sifat kasih sayang. Ya. Fa inni mukathirum bikumul umam. Karena aku akan berbangga-bangga dengan kalian di hadapan umat-umat yang lain pada hari kiamat dengan jumlah kalian yang banyak. Ya. Nah maka ikhwan, begitu peristiwa nikahnya Rasulullah dengan Ummu Salamah, itu Aisyah sempat geram. Ya manusiawi, mempunyai sifat-sifat manusia ya, bukan malaikat. Maka kata Aisyah, coba bawa Ummu Salamah itu di sini, saya lihat. Dia lebih cantik dari saya, apa saya lebih cantik dari dia? Wanita biasanya begitu, ya. Nah, begitu dia Ummu Salamah lewat di depan rumahnya, kediamannya Aisyah. Aisyah lihat. Kata Aisyah, ternyata memang pantas kalau dia menikah dengan Rasulullah. Ini wanita yang cantik, ya. Nah, begitu pula ketika suatu saat gilirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Aisyah, ini Ummu Salamah sempat kirim makanan. Begitu khadimah, pelayan itu datang bawa makanan itu diambil sama Aisyah, dipecahkan piringnya. Ya. Dipecahkan piring. Jadi ternyata rumah tangga Rasulullah itu juga punya problem. Ya. Jadi antum jangan mengira bahwa rumah tangga itu rumah tangga yang tidak punya problem. Kan rumah tangga tidak punya problem itu kecuali antum sudah berubah jadi malaikat. Ya. Kalau Anda sudah berubah jadi malaikat, istri Anda sudah berubah jadi bidadari surga, itu tidak punya problem. Ya. Selama Anda masih manusia, maka masih terdapat pada diri Anda sifat-sifat manusia. Dan selama istri Anda juga masih manusia, maka masih terdapat pada dirinya sifat-sifat manusia. Manusia yang paling mulia dari istri-istri kita saja Aisyah, orang-orang yang mempunyai kedudukan yang begitu mulia, ya, sempat piring terbang. Ya. Nah, itu apalagi istri-istri kita yang kasihan, kadar keilmuan mereka masih sedikit sekali, ya. Ketakwaan mereka masih sedikit. Jadi wajar saja. Ya, jangan dianggap waduh istri saya ini paling repot ini, bagaimana saya mau lihat satu orang kira-kira ada lebih baik dari dia. Ini hayalan. Ya. Anda menghayal terhadap sesuatu yang belum ada. Anda meninggalkan kondisi rumah yang sudah jelas, ya. Jangan terlalu terobsesi dengan poligami. Ya. Nah, memang ini syariat, tapi jangan terlalu obsesi. Persiapkan perbekalan dulu. Yang terobsesi yang banyak, akhirnya kebaikan-kebaikan istri yang banyak, antum begitu ada kesalahan sedikit, antum kira ini sudah keburukan yang paling banyak. Lalu antum menghayalkan bahwa ada wanita lain di luar yang dia punya kebaikan seperti bidadari surga dari istri Anda. Padahal itu masih gaib perkaranya. Nah, begitu antum nikahi dia, yang tadinya antum rajin ke masjid, tiba-tiba antum sudah tidak ada lagi ke masjid. Persoalannya karena apa? Pusing karena poligami. Ya, makanya ikhwan fillah azani Allah wa ikum. Ana ingin katakan bahwa problem rumah tangga itu terjadi bahkan sampai kepada rumah tangga orang-orang mulia, rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagaimana memanage problem itu? Ya. Bagaimana mengolah ya problem yang ada di dalam kehidupan rumah tangga. Nah, Aisyah wanita yang mulia saja sempat melakukan hal-hal yang sifatnya manusiawi. Nah, dan Aisyah radhiyallahu taala anha orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di atas pangkuannya. Ya. Orang yang Rasulullah wafat di atas pangkuan. Aisyah radhiyallahu taala anha juga adalah orang yang di zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, itu Umar membagikan jatah-jatah ya dari harta Baitul Mal kepada istri-istri Nabi, dan Umar bin Khattab melebihkan jatahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Padahal Umar punya anak juga salah seorang istri Nabi, yaitu Hafsah radhiyallahu taala anha ya. Tetapi Umar tidak mendahulukan Hafsah, justru mendahulukan Aisyah. Ya. Nah, inilah keadilannya sang Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, Aisyah berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anzilun nasa manazilahum
tempatkanlah manusia pada tempat mereka. Ini dudukkanlah seseorang pada tempatnya. Naam. Rawahu Abu Daud. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Naam. Kita beri catatan ya kawan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam sunannya, dan hadis ini didhaifkan oleh Al-Allamah Albani. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Allamah Albani dalam Dhaiful Jami'. Naam. Dan hadis ini memang dhaif. Tetapi ya kawan, meski secara sanad hadis ini dhaif, tapi konteks matan hadis ini tidak bertolak belakang dengan nas-nas yang sahih yang berbicara dalam bab ini. Ya, dalam bab mempergauli seseorang sesuai dengan kedudukan orang tersebut. Nah, maka kita katakan, ya, kita tidak beramal dengan nas ini, kita tidak meyakini dia sebagai sabda Nabi, tetapi ada nas-nas yang lain yang mendukung makna daripada hadis ini. Ya. Nah, maka akhwana fid din azani Allah wa iyyakum, kita katakan bahwa Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk menjaga hikmah, menjaga al-hikmah. Apa itu al-hikmah? Yakni keadilan. Apa itu keadilan? Keadilan itu adalah wad'ul asya' mawadhi'iha. Meletakkan sesuatu itu pada tempatnya, mawadhi'aha. Meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Itulah keadilan. Ya. Jadi keadilan itu bukan sama rata ya. Keadilan itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, ini Islam sangat memperhatikan perkara ini dan sangat menjaganya. Sangat menjaganya. Nah, sehingga kita lihat ya, ikhwan, karena manusia dalam mempergauli manusia, itu secara garis besar, manusia ini terbagi menjadi dua. Dalam hubungan berinteraksi dengan mereka, yang berkaitan dengan hak-hak mereka ya. Yang berkaitan dengan hak-hak manusia, itu manusia secara garis besar terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu orang-orang yang lahum haqqun khas. Mereka punya hak yang khasun, hak yang khusus. Mereka punya hak yang khusus. Seperti siapa? Orang tua. Ya, anak-anak, karib kerabat, tetangga, guru, ya, ulama. Ini mereka mempunyai hak-hak khusus. Nah, mafhum ya? Yang kedua adalah orang-orang yang tidak ada hak khusus. Tetapi mereka punya hak umum. Yaitu apa? Hak sebagai seorang muslim dan hak sebagai seorang manusia. Ya, hakul muslim wa hakul insaniyah. Hak sebagai seorang muslim dan hak sebagai seorang manusia. Jangan manusia diperlakukan sebagaimana binatang, tidak boleh. Dia punya hak sebagai manusia. Naam. Dan jangan seorang muslim diperlakukan sebagaimana seorang kafir, tidak boleh. Dia punya hak sebagai seorang muslim. Maka kita katakan, sekali lagi, ikhwan, manusia dalam berinteraksi dengan hak-hak mereka, itu terbagi menjadi dua secara garis besar. Yang pertama adalah orang-orang yang mempunyai hak khusus. Hak khusus. Orang-orang yang mempunyai hak khusus itu seperti orang tua, anak, tetangga, ya, karib kerabat, keluarga dekat, ya, guru, ya, ulama, dan seterusnya. Nah, mereka ini punya kedudukan. Mereka punya kedudukan. Di antara hak-hak orang tua telah banyak disebutkan dalam nas-nas. Di antaranya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra, "Wa qadha rabbukum alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Ila akhir ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kalian, Rabbmu telah memerintahkan kepadamu, telah mewasiatkan kepadamu, Allah ta'budu illa iyyahu, bahwa janganlah engkau beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Nah, dan kalau kita baca nas-nas, ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang berbakti kepada kedua orang tua,
Itu selalu bergandengan, kata para ulama, dengan apa? Ayat-ayat tentang kesyirikan. Kalau ada ayat perintah kepada berbakti kepada kedua orang tua, pasti dia bergandengan dengan ayat perintah untuk mentauhidkan Allah. Seperti ayat ini. Allah ta'budu illa iyyahu, jangan engkau menyembah kecuali kepada Allah. Lalu di situ wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Begitu juga kalau ada larangan-larangan daripada syirik, maka pasti ada dia bergandengan dengan larangan daripada uququl walidain. Berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Apa hikmahnya? Hikmahnya disebutkan oleh para ulama bahwa kebaktian kepada kedua orang tua itu berada satu tingkatan di bawah kebaktian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, secara umum ya, secara umum. Nanti ada perkara-perkara khusus itu ada pembahasan tersendiri, tapi secara umum. Ya. Nah, perkara khusus itu seperti apa Ustaz? Ya, seperti seorang wanita yang sudah menikah. Seorang wanita yang sudah menikah tidak ada kebaktian yang paling tinggi baginya setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul melebihi ketaatannya kepada suami. Jadi bukan kepada orang tua lagi. Sudah diletakkan kepada suaminya. Nah, itu khusus, ya. Tapi kita katakan secara umum ya, secara umum bahwa ketaatan, kebaktian kepada orang tua itu berada satu tingkat di bawah kebaktian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan mendurhakai kedua orang tua itu satu tingkat di bawah kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla. Besar kedudukannya. Besar, ya. Nah, maka ini mereka punya hak. Punya hak untuk diperlakukan dengan baik, dihormati, dimuliakan, dan seterusnya. Bahkan dikatakan di situ, fala taqul lahuma uff, jangan katakan kepada mereka. Wala tanharhuma, dan jangan menghardik mereka. Wa qul lahuma qaulan karima, dan berucap dengan mereka kepada mereka dengan ucapan yang mulia, yang baik. Ya. Nah, dan seterusnya dari hak-hak mereka. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah itu ada pada keridhaan kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Dan datang dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragima anfumrin." Ya, sungguh binasa, celaka seseorang. Ya. Jika dia hidup bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, tetapi tidak menjadi sebab dia masuk surga. Ya. Nah, di sini ada hak-hak orang tua. Nah, begitu pula hak apa? Guru. Hak guru. Bahkan hak guru, daging guru itu adalah racun. Ya. Daging ulama itu racun. Maka guru mempunyai hak untuk dihormati. Ya, mempunyai hak untuk dimuliakan. Pada batas-batas yang memang diizinkan dalam syariat. Nah, di antaranya Anda boleh berbicara, ya, berkomentar di hadapannya kalau dia tidak mengizinkan Anda untuk berkomentar. Nah, dan seterusnya. Dari hak-hak orang tua. Hak-hak guru. Begitu juga anak-anak kecil, dia punya hak untuk disayangi. Disayangi. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada sahabat ya. Sahabat dia datang, dia lihat Rasulullah itu mencium anak kecil, maka dia katakan, "Ya Rasulullah, ini tidak biasa di kalangan kami." Ya. Kata Rasulullah, orang yang tidak menyayangi itu tidak disayangi oleh Allah. Ya. Atau kama jaa fil hadis. Maka Rasulullah biasanya mencium kepala anak-anak kecil, ya. Artinya apa? Menyayangi mereka. Bahkan Rasulullah candai anak kecil. Suatu ketika Rasulullah lewat di seorang anak kecil ketika itu, dia setiap kali Rasulullah lewat dia sering bermain burung. Dia selalu main-main dengan burungnya. Suatu ketika Rasulullah lewat, itu burungnya sudah mati, jadi dia bersedih. Apa kata Rasulullah? Rasulullah candai dia, kata Rasulullah, "Ya Aba Numair, ma fa'ala Nughair." Wahai Abu Numair, apa yang dilakukan oleh burung kecilmu? Karena burungnya sudah mati. Ya, Rasulullah candai dia. Nah, ini Rasulullah. Anak-anak kecil itu diberikan rasa kasih sayang, ya. Kasih sayang. Dan bahkan sampai diperintahkan di antara kasih sayang terhadap anak-anak kecil, dan itu hak-hak mereka adalah diperintahkan untuk kebaikan-kebaikan. Ya, sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Muru auladakum bis-shalah li sab'i sinin."
Perintahkan anak-anak kalian itu untuk sholat kalau mereka umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li asyrin. Dan pukullah mereka kalau tidak mau sholat dalam usia 10 tahun. Nah, mereka punya hak. Begitu juga tetangga. Ya, tetangga mempunyai hak-hak terus dan seterusnya. Maka masing-masing orang harus ditempatkan pada tempatnya. Masing-masing orang harus ditempatkan pada tempatnya. Nah begitu pula orang-orang yang punya kedudukan atau punya hak-hak sebagai manusia. Ini hak yang bersifat umum. Maka ada hak seorang muslim, ada hak sebagai manusia. Maka hak sebagai manusia ini walaupun dia kafir ya, walaupun dia kafir. Maka jangan salah paham bahwa tidak setiap orang kafir itu harus dimusuhi, jangan. Islam melarang dari yang demikian. Islam melarang. Agama Islam yang mulia ini mengatur hak-hak manusia sampai pada hak-hak orang kafir. Ya. Nah, orang kafir dalam Islam itu kan ada 3. Terbagi menjadi 3 golongan. Ada kafir zimmi, ada kafir musta'man, 4 ya. Ada kafir mu'ahad, ada kafir harbi. Kafir zimmi adalah kafir yang hidup bertetangga dengan kaum muslimin baik-baik, dia bermuamalah baik, berdagang baik. Ini harus dijaga hak-haknya, tidak boleh dirampas, jangan. Ya, jangan ini punya orang kafir ambil saja, tidak boleh, haram, hukumnya haram, tidak boleh. Ya, nah, dia zimmi, kafir apa? Zimmi. Itu orang kafir yang hidup baik dengan kaum muslimin, ya. Nah, kemudian yang kedua kafir mu'ahad. Kafir yang punya perjanjian damai. Misalnya ada peperangan lalu ada perjanjian damai, ya sudah jangan diganggu. Selama perjanjian itu masih berlaku. Ya, tidak boleh. Rasulullah melarang. Bahkan orang yang mengganggu mereka tidak mencium bau surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama ja'a fil hadits. Ya. Nah, yang ketiga apa? Musta'man, yaitu kafir yang mendapatkan jaminan keamanan. Seperti apa? Turis-turis. Ya. Turis ya, dia datang ke negara kita, itu dia mendapat jaminan keamanan. Dari mana? Dari negara. Negara menjamin dia, menjamin keamanannya. Ya. Maka tidak boleh diganggu, tidak boleh. Barang siapa yang mengganggu mereka, dia tidak mencium bau surga. Ya. Nah, tidak boleh, haram. Ini Islam mengatur, mereka punya hak. Mereka punya hak. Yang keempat itu harbi. Siapa itu harbi? Harbi itu orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Ya, wajar kalau dia perangi ya balas dengan memerangi. Ya. Selama dia tidak melakukan peperangan, tidak mengintimidasi kaum muslimin, tidak ada, dia punya hak. Dia punya hak. Ya. Jadi jangan keliru. Nah, maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, Islam menempatkan sesuatu pada tempatnya dan sangat menganjurkan, memerintahkan, memotivasi pemeluknya untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Apalagi berkaitan dengan hak-hak manusia, ya. Hak-hak manusia. Sampai hewan sekalipun mempunyai hak dalam pandangan Islam untuk dipergauli dengan baik. Tidakkah antum lihat seorang wanita yang dimasukkan ke dalam neraka hanya karena apa? Kucing. Ya. Begitu pula seorang wanita pelacur dimasukkan ke surga hanya karena anjing. Maksudnya apa? Maksudnya bukan masalah anjing dan masalah kucing, bukan. Ya, kucing dan anjing itu cuma media saja. Tapi yang persoalan di sini adalah berbuat baiknya dia dan berbuat buruknya dia. Kenapa wanita ini masuk neraka karena kucing? Dia kurung kucing itu sampai tidak beri makan, sampai kucing itu mati. Ya kan? Dia berbuat buruk kepadanya, ya kan? Maka karena sebab inilah dia masuk neraka. Sebab keburukan dia dalam bermuamalah dengan hewan ini tidak memberikan hak-haknya, maka dia mendapatkan siksaan Allah. Adapun persoalan anjing, ya karena wanita ini punya kasih sayang, memberikan hak-hak kepada anjing ini. Ya, maka dia dengan kasih sayangnya menolong hewan yang sudah mau mati ketika itu kehausan, maka dengan kasih sayangnya, perbuatan baiknya itu, Allah memberikan dia rahmat, maka memasukkan dia ke dalam surga. Ya, maka hewan sekalipun punya hak. Dan di antara hak hewan kan apa? Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh maka berbuat baiklah dalam membunuh. Wa idza dzabhtum fa ahsinud dzabha. Dan apabila kalian menyembelih maka berbuat baik dalam sembelih. Yaitu apa? Pisaunya ditajamkan, ya. Sembelihnya itu di lehernya supaya cepat mati, memutuskan
kerongkongannya dan seterusnya. Ini bagian dari memberikan hak-hak hewan. Ya, kalau antum kurung, tidak boleh, tidak dikasih makan, harus dikasih makan. Ini dia punya hak. Maka Islam ini sangat mulia sekali dalam memperhatikan hak-hak manusia. Sampai pun hak-hak makhluk secara umum. Sampai pada hak binatang sekalipun. Naam. Baik, demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini beberapa hal yang kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak.